semampu mungkin, ya, ego yang ada pada diri kita turunkan. Ya. Maka Allah mengatakan wala taqul lahuma uff. Janganlah berkata kepada keduanya uff. Dalam kondisi apa? Bisa jadi ketika melihatnya. Nah, ketika orang kercicing ngariung gitu, tiba-tiba ada orang tua, ya kolot gitu kan, gitu kan, seperti itu kan, nyebutkan. Sehingga ketika kalau suara tersebut terdengar sama siapa? Orang tuanya merasa kesentuh gitu. Nah budak ngomong gitu kan. Nah, akhirnya apa? Ketika terdengar atau terlihat begitu, dia akhirnya apa? Dalam kondisi sedikit kecewa, dia apa? Lebih menahan diri untuk menjaga wibawa anaknya. Itu berat itu. Allah mengatakan wala taqul lahuma uff. Atau ketika diminta datang, kita sedikit apa? Sedikit mengatakan demikian walaupun kita datang. Jadi disebutkan ucapan muncul jangan sampai dimunculkan. Ucapan tersebut jangan sampai dimunculkan. Andai ada sesuatu yang menjadi beban dalam diri kita terhadap orang tua kita, minimalnya kita apa? Menundukkan diri di situ. Jamalul wujudi bidzikril ilah wa tasful hayatu binuri huda. Jamalul wujudi bidzikril ilah wa tasful wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Setelah kita bahas tentang menghukumi orang dengan ungkapan pernyataan ya kafir, ya adu Allah dan yang lainnya, masuk di berikutnya adalah bab yang sebenarnya kembali kepada bab sebelumnya, melaknat orang, ya, la'nul muslim, pernah dibahas ya di 55-nya di situ. Nah, bab la'nul muslim. Kita masuk secara spesifik adalah la'nur rajul walidayh, melaknatnya seseorang melaknat bapaknya atau kedua orang tuanya, bapak dan ibu. Ini berkaitan dengan dosa besar dalam lisan, mengucapkan kata-kata laknat, ya. Tapi di sini lebih spesifik kepada kedua orang tuanya, dan ini masuk dalam kategori uququl walidain. Ini adalah durhaka kepada orang tua. Wala'nul walidain, melaknat kedua orang tua ini adalah ada yang posisinya langsung, dia mengucapkan bapaknya dilaknat, atau bapaknya terlanat, atau bapaknya jelek dan seterusnya, diumpat dengan kalimat-kalimat buruk. Dan secara zahir bagi orang yang beriman atau orang yang diberi ilmu, yang fitrahnya lurus, gak mungkin. Tapi bisa terjadi. Karena para ulama mengatakan bahwa orang tua menyayangi anaknya itu fitrah. Jadi kalau orang tua menyayangi anaknya itu fitrah mesti, ya. Dan sangat sulit kalau mamanya orang tua tidak menyayangi anaknya. Sulit. Karena Allah fitrahkan, ya. Tapi kalau anak durhaka kepada orang tua itu tabiat. Makanya ketika menyayangi anak itu tidak banyak penjelasan kecuali bercerita tentang wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan membunuh anak karena takut lapar atau karena sudah kondisi kelaparan. Orang tua, karena orang tua itu diberi rahmat. Maka Nabi SAW ketika menceritakan tentang rahmat Allah, maka Rasulullah SAW menceritakan rahmat seorang ibu kepada anaknya. Jadi ketika tampakkan di tawanan tersebut, kemudian ada anak kecil, kemudian ibunya meminta, kemudian memeluknya, maka Rasulullah SAW mengatakan Allahu arhamu, ya, bi ibadihi min hadza li hadza, ya, seperti itu. Atau kama qala Nabi SAW, bahwa sungguh Allah lebih memiliki kasih sayang
Sehingga walaupun dibandingkan seorang ibu kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya. Jadi kalau kasih sayang seorang ibu kepada anaknya kan sesuatu yang memang tidak bisa digambarkan. Terbukti di dalam semua kondisi. Ya. Itu fitrah yang Allah ciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat, ya. Yaitu menciptakan rahmat yang merupakan makhluk untuk makhluk, makhluk untuk makhluk. Itu Rasul mengatakan bahwa Allah ciptakan satu rahmat untuk di dunia dan dibagi-bagi, dan Allah sisakan rahmat untuk di akhirat. Ya. Nah, kalau umpamanya di surga nanti itu tidak akan ada mungkin orang yang berbuat buruk kepada makhluk. Nah, mereka fokus mendapatkan kesenangan dan kenikmatan dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Itu sebutkan rahmat. Nah, salah satu rahmat yang dibagikan adalah rahmat seorang ibu kepada anaknya. Rasul mengatakan lallahu arham, sungguh Allah lebih memiliki rahmat ketimbang seorang ibu ini kepada anaknya, atau ketimbang seorang ibu terhadap anaknya secara umum. Disebutkan oleh Nabi SAW sebagaimana apa yang diungkapkannya tentang hal tersebut. Tapi bercerita tentang apa? Anak terhadap orang tua itu tabiatnya durhaka. Manusia itu adalah mudah melupakan jasa ketika posisi manusia itu sudah terlalu akrab. Namun geus akrab teuing gitu kan. Geus akrab teuing poho kana kahadean babaturan kalau kana kahadean deukeut. Ya. Justru kadang-kadang menuntut bahwa orang lain selalu baik terhadap dirinya kalau sudah akrab. Menarik si eta bager ka urang gitu kan. Jadi kadang-kadang kita tidak mempedulikan terhadap orang ketika mereka sudah akrab. Justru menuntut orang untuk selalu berbuat baik kepada dirinya. Gitu. Nah, ini tabiat. Dan ini adalah tabiat sayyi'ah, ini tabiat yang buruk. Jadi Allah tabiatkan. Nah, kalau tabiatnya yang baik berarti dia harus diasah untuk berupaya. Nah, tabiat ini muncul berkaitan dengan apa? Iradah dia, yaitu diilhamkan kepada baik atau diilhamkan kepada buruk. Nafsu jiwa kita ini, ya, alhamaha fujuraha wa taqwaha. Gitu. Nah, kalau umpamanya tabiatnya kita arahkan kepada kebaikan, maka mereka akan mengalir sesuai dengan apa? Kepantasannya dia berbuat baik kepada orang tuanya. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang sangat unik sekali, ikhwah. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala gandengan haknya dengan hak kedua orang tuanya. Allah taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan musyrik, dan kepada orang tuamu kamu harus berbuat baik. Ini digandengkan oleh para ulama. Jadi ketika bercerita tentang menunaikan hak Allah ke langit secara vertikal, dan kita harus berbuat baik kepada makhluk. Lalu pertanyaan, siapa makhluk yang pertama kita harus berbuat baik? Nah, Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Kadang kita bercerita tentang berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada orang lain, sifatnya umum. Padahal yang paling penting berbuat baik itu adalah apa? Berbuat baik kepada orang tua. Ya, seperti itu. Jadi berbuat apa? Berbuat baik kepada orang tua. Itu adalah yang paling pertama. Dan subhanallah, berbuat baik kepada orang tua itu sampai ditekankan hal tersebut. Bahkan ya para ulama menjelaskan hukuman dari durhaka kepada orang tua ini itu hukuman yang paling nampak, ya. Bahkan dijelaskan oleh para ulama itu hukuman yang sangat cepat untuk terjadi di dunia dan di akhirat. Jadi lamun geus durhaka kolot mah di dunia ge ditemrakeun. Walaupun syariat
tidak membatasi bahwa hukuman di dunia nanti harus begini, enggak. Tapi para ulama menjelaskan bahwa hukuman orang yang durhaka kepada orang tua itu disegerakan di dunia, dan belum tentu itu adalah apa, bisa terhapus menuju di akhirat. Apalagi ikhwah, kalau umpamanya orang tuanya sudah tidak ada. Kenapa demikian? Karena orang tua itu kalau kalau berdoa itu lebih cepat Allah kabulkan. Kenapa? Karena orang yang paling tulus kebaikannya kepada manusia adalah kepada anaknya. Jadi salah satu rahasia kenapa doa orang tua mustajab, karena ketulusan orang tua terhadap kasih sayang kepada anaknya itu tak terbatas. Kemudian yang kedua, orang tua mendoakan anaknya itu tanpa butuh balasan dari anak. Dia murni hanya mendoakan anaknya. Dan mereka tidak perlu untuk dipinta agar mendoakan kita. Tidak perlu. Jangankan kita menyampaikan sesuatu yang kita harapkan dari orang tua kita. Umpamanya kita mengatakan, duh hari ini saya berharap begini. Orang tua hanya melihat satu lirikan saja terhadap keadaan kita, mereka langsung memanjatkan doa kepada Allah. Seperti itu. Bahkan orang tua tidak merasa rela kalau anaknya sampai meneteskan air mata, karena payahnya hidupnya, nggak bakalan. Ya. Dalam satu sisi orang tua kadang-kadang menutupi tentang kekurangan dia, di sisi lain dia melihat kekurangan anaknya. Bahkan orang tua itu adalah orang yang mengatakan bahwa kalau kesulitan anaknya, meminta kepada Allah untuk dipindahkan pada diri itu orang tua. Ya. Makanya ketika kondisi seperti itu, kalau orang tua berdoa itu mesti mustajab, makbul. Rasulullah SAW menyebutkan tentang keumuman seluruh kaum muslimin, da'watu rajul li akhihi fi dhahril ghaib mustajabah. Doanya seseorang untuk saudaranya, untuk kaum muslimin, tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka kita harus banyak mendoakan saudara-saudara kaum muslimin. Kita di Palestina, kita doakan di sini. Mustajabah, kata Rasulullah SAW, itu pasti dikabulkan. Seluruh doa kaum muslimin untuk kaum muslimin, tanpa diminta, tanpa sepengetahuan mereka, itu mesti dikabulkan. Oleh karena itu bisa jadi kita berada dalam posisi ini berkaitan dengan takdir Allah, yang dikaitkan dengan doa-doa yang Allah tetapkan mereka harus berdoa untuk kita. Oleh karena itu sulit kita untuk berbuat buruk kepada kaum muslimin, ya, karena bisa jadi kebaikan kita adalah atas doa mereka. Jangan sepelekan orang yang berada di sekitar kita. Jangan kita anggap biasa saja orang-orang yang bersama dengan kita, karena bisa jadi mereka memiliki satu doa yang ketika dia panjatkan, Allah malu untuk tidak mengabulkannya. Menakjubkan, ya. Maka dengan kondisi seperti itu, seorang muslim tidak mungkin akan berbuat buruk kepada saudaranya, dan tidak mungkin menyia-nyiakan berbuat baik kepada saudaranya, nggak mungkin, ya. Seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan dengan aktivitas amal kita, dan yang paling besar adalah siapa? Orang tua ada antum cicing di mana-mana. Bahkan orang tua itu bisa berdoa untuk anaknya itu lebih dari 5 kali sehari semalam. Bahkan setiap teringat anaknya yang keluar doa. Maka antum bisa seperti ini hari ini, ya, tidak jauh dari doa orang tua antum, atau dari doa orang-orang yang senantiasa ada di sekitar antum. Seperti itu. Kita pun sama seperti itu. Oleh karena itu, persaudaraan kaum muslimin, maka kalau orang sudah hatinya
Kalau orang sudah hatinya pecah dengan kita, salah satu musibah adalah orang tersebut tidak mendoakan kita dalam kebaikan. Minimalnya mereka tidak mendoakan, bahkan justru khawatir mereka mendoakan keburukan. Hati-hati. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Iyakum da'watal madlum. Ya. Hati-hati dengan doanya orang-orang yang terzalim. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doa mereka antara Allah tidak ada penghalang. Ya. Disebutkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz. Ya. Dan itu ketika tidak boleh berbuat zalim kepada seorang muslim. Karena kalau seorang muslim sudah pecah hatinya, kecewa dengan kita, minimalnya dia acuh dan tidak mendoakan kita. Itu masih mending. Bagaimana kalau dia mendoakan kita dengan keburukan? Nasallallahu alaihi. Maka berhati-hatilah kita menzalimi saudara-saudara kita. Maka Allah mengatakan, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sebutkan, jangan kamu mengatakan gitu kan. Allah mengatakan, lau kana hunaka aqallu min qawli uff la dzakarahu Allah. Para ulama mengatakan lamun aya kalimat anu leuwih handap tibatan ucapan uff, pasti bukan uff yang disebutkan. Tapi Allah mengatakan uff karena uff itu artinya dalam bahasa kita itu gitu kan. Tidak ada maknanya, hanya sebuah isyarat bahwa dia merasa tidak senang ketika disuruh orang tuanya atau tidak senang di hadapan orang tuanya. Gitu unggul gitu. Dakwah mana? Cuma isyarat bahwa dia tidak nyaman dengan orang tuanya, sehingga orang tua ketika melihat itu tidak jadi. Saya sebutkan, orang tua itu hanya melirik saja dia tahu. Makanya kadang-kadang orang tua ketika melihat kita dalam posisi bergaul dengan teman-teman kita, mereka tidak berani nongol. Karena khawatir ada sesuatu yang membuat anaknya itu adalah merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Itu hati-hati di situ. Ya. Nah, orang tua kadang-kadang ketika anaknya di mana kan santai, gitu kan, tidak ada anak lagi. Ya. Karena ketika dia muncul khawatir anaknya itu merasa mencek bahasa orang asa aya gengsian gitu kan. Seperti itu. Dan itu penyakit anak-anak terhadap orang tuanya. Ya nu keur ngabalad jeung saha pas papanggih jeung ieu. Usul cicing mamah mah di jero gitu kan, kadang-kadang kan gitu. Seperti itu. Kadang-kadang tidak ada ucapan seperti itu, orang tua paham. Maka ketika anaknya seperti itu, paling ngagoran kan dia. Cika itu suguhan budak teh gitu kan. Babaturan teh kumaha teh padahal teu kaluar-luar acan. Itu menjaga diri supaya anaknya tidak merasa tidak merasa terganggu dengan kehadirannya. Itu orang tua. Dan kita sebagai anak harus paham di situ. Ya, maka lorong yang di situ orang tua tinggal, masuk kita ke situ. Semampu mungkin, ya. Ego yang ada pada diri kita turunkan. Ya. Maka Allah mengatakan wala taqul lahuma uff. Janganlah berkata kepada keduanya uff. Dalam kondisi apa? Bisa jadi ketika melihatnya. Ya, ketika orang kercicing ngariung gitu, tiba-tiba ada orang tua, ya kolot gitu kan, gitu kan, seperti itu kan, nyebutkan. Sehingga ketika kalau suara tersebut terdengar sama siapa? Orang tuanya merasa kesentuh gitu. Nah budak ngomong gitu kan. Nah, akhirnya ketika terdengar atau terlihat begitu, dia akhirnya dalam kondisi sedikit kecewa, dia lebih menahan diri untuk menjaga wibawa anaknya. Itu berat itu. Allah mengatakan wala taqul lahuma uff. Atau ketika diminta datang, kita sedikit sedikit mengatakan demikian walaupun kita datang. Jadi disebutkan ucapan muncul jangan sampai dimunculkan. Ucapan tersebut jangan sampai dimunculkan. Andai ada sesuatu yang menjadi beban dalam diri kita terhadap orang tua kita, minimalnya kita menundukkan diri di situ.
Dan yang terbaik adalah menampakkan bahwa kita itu adalah sam'an wa ta'ah, siap mendengar, siap taat, sekalipun hati kita agak berat. Karena kadang-kadang ketika mendapatkan tugas dari manusia itu, dari siapapun, kita merasa berat. Kenapa kita lebih merasa berat ketika orang tua minta? Karena kita sudah terlalu akrab dengan orang tua kita, tidak ada batas sedikit pun. Sehingga ketika orang tua mengatakan demikian, apapun yang kita ucapkan, orang tua kan maha jembar. Orang tua mah jembar pangampura, budak rek kumaha ge da anak aing gitu kan. Seperti itu. Bukan mereka tidak merasakan secara kejiwaan sakit hati gitu. Apalagi posisinya ketika mereka sudah lanjut. Ya. Indal kibar ahaduhuma au kilahuma, salah satunya sudah betul-betul lanjut. Lamun ke selanjutnya mulai orang tua itu mulai punungan, mulai tersinggung, mudah tersinggung. Begitu usianya meningkat, mulai tong boro-boro diucapkan siga kitu, telat ngajawab wae ngamak kolot. Itu udah, kalau udah mulai merasa lanjut, telat menjawab saja kita apa? Oleh karena itu apa? Surah di situ harus musyawarah. Makanya lamun digorowan ku kumaha we keur kolot urang keur gawe kumaha oge ya minimal orang balik lah. Umumnya keur usaha keur maju-maju sesuatu, mana kudu balik ayeuna gitu kan, balik we heula samaneh geus balik geus papangi naon maksudna, geus ngarasa bunga katingali seuri dan seterusnya jadiin gitu we. Bagaimana kita membuat wajah orang tua kita bersih kalau kita tidak bisa meninggalkan pekerja. Kalau memang orang tuanya sudah ini, maka kita lebih baik bersama dengan orang tua kita. Makanya ketika kita memilih seorang pasangan istri, itu adalah harus orang yang bisa menerima keberadaan orang tua kita bersama kita. Itu bukan perkara mudah, harus itu. Jadi ketika kita bawa orang tua kemana, ke rumah kita, yang bersamanya itu bisa jadi bukan kita, tapi istri kita, anak kita di situ. Kenapa istri kita, anak kita berada di situ? Ya, karena itu adalah orang tua kadang-kadang lebih senang melihat menantunya. Bila mun geus nempo minantuna, kadang-kadang nempo orang teh justru orang nu juga jelema di luar teh geus manehna ka mana gitu kan. Lamun ketika sudah dekat dengan menantunya, ya, apalagi umpamanya kebaikan kita itu yang menyampaikan adalah istri kita, anak kita, udah pas datang kan disambut sama orang, mun teu incuna, mun teu pamajikanna urang gitu kan. Urang mah geus maneh njujung yang dahar ka dapur gitu. Itu berarti satu hal yang memang di situ kita dapatkan. Dengan itu kita bahagia. Kita bahagia, ya. Dan orang tua memahami mereka. Maka Allah mengatakan seperti itu. Terlebih ketika kondisi sudah tua dan seterusnya. Subhanallah, ya. Maka berbahagialah kalau umpamanya, dan bersyukurlah kepada Allah ketika punya pasangan yang memang bisa menjadikan orang tua kita itu betah di situ. Seperti itu. Itu berarti ya, betul-betul orang-orang baik seperti itu. Ini ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma, dan jangan kamu hardik, jangan meninggikan suara di depan orang tua dan terus. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapan-ucapan yang kalau yang mengandung arti berarti harus ucapan yang mulia. Ini kondisinya berbuat baik, ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, berbuat baik. Jangan sampai durhaka, ya. Durhaka, salah satu durhaka tadi mengucapkan hal tersebut. Atau disebutkan dalam hadis ini yang kita baca, qala bab ma jaa fi la'nir rajuli walidayhi, bab tentang seseorang melaknat kedua orang tuanya. Seorang melaknat kedua orang tuanya. Tadi disebutkan melaknat kedua orang tuanya, dia sendiri langsung mengucapkan laknat tidak baik, buruk kepada orang tuanya, menjelek-jelekan, menghina, ya. Bahkan ada fenomena orang mengatakan seorang bapak yang durhaka kepada anaknya seumur hidup gak akan ada.
Orang tua yang durhaka kepada anaknya nggak bakalan ada seumur hidup. Tapi kalau orang tuanya tidak menunaikan kewajiban kepada anaknya, banyak. Tapi itu bukan orang tua durhaka kepada anaknya, bukan. Nggak ada, gitu kan? Kenapa? Karena andai gitu kan, andai orang tuanya tidak mengurusnya, itu dosanya antara dia dengan Allah, tidak ada dengan apa? Anak tersebut. Makanya di dalam Islam disebutkan, telah disampaikan dulu ya, tentang pembunuhan. Ya, kita telah bahas dalam sebelumnya tentang pembunuhan. Ada orang tua membunuh anaknya, kan tidak dikena hukum qisas, had, tidak ada. Seperti itu, ya. Ini. Jadi tidak ada. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau umpamanya seorang anak mendapati orang tuanya tidak bertanggung jawab dalam biayanya, dengan biayaan sekolah, tapi bisa ngajadikan apa? Anaknya tetap hirup, bisa jadi budaknya dicokot, diasuh, dititipkan ke sahabat, itu biayaan tinggalkan begitu kan? Bisa jadi. Atau bisa jadi dia menikah, kemudian apa? Si anaknya bersama istrinya, kemudian dia pergi kemana? Anaknya ini bersama dengan bapak tirinya. Dia hidup lebih wawu jeung bapak tiri, lebih wawu jeung inung tara, inung asli mah teu wawu dan seterusnya. Terjadi, ya. Atau mamanya bapak aslina wawu teu papanggih kecuali geus badag papanggih teh bari jeung teu wani manggihan teh daerah. Gitu kan, aing teu ngabiayaeun kan. Mana hidup sorangan gitu. Bahkan ada kondisinya posisi seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kita terhadap orang tua seperti itu? Wajib berbakti. Wajib apa? Wajib berbakti, karena kewajiban tetap melekat. Ya, wajib berbakti, wajib bagi kita untuk menjaga mereka, dan wajib semua hal-hal seperti ini. Bimujarrad annahu waliduh, murni, walaupun hanya sekedar apa, dia sebagai orang tuanya, maksudnya tengah biayan tengah naon. Nah di situ wajib kita berbakti kepadanya, wajib kita menjaga kehormatannya, wajib kita apa, senantiasa apa ini, selama hal yang dia tuntut bukan hal yang mungkar, maksudnya bukan yang melarang menyelisih hukum syariat, ya. Jadi hal-hal yang mubah dan seterusnya, dan memang manfaatnya besar, bahkan mungkin manfaatnya hanya sekedar sebentar, tapi memang dia betul-betul mau, ya. Kita ini ya, kadang-kadang kan orang tua kadang nyeleneh bawa ke hayang, ya, teu pira kadang-kadang hayang pang ngome ke naon gitu di imah. Ya, padahal manfaatnya kita udah mau dipakai ieu. Tapi pang kudu ngomekeun. Antum ulah dibuatkeun lah gitu mau diomekeun ieu. Karena antum duruk ke sakalian mak gitu kan, seperti itu. Enggak boleh, bereskan we sesuai dengan keinginan. Nah, kan? Sebut kalau kan cek orang barang nu kitu mah gitu kan. Menita coba bereskan we tanpa terkecuali. Rek dipakai rek henteu gitu kan, seperti itu. Ngan lamun geus beres heureuy nek dipake gitu mah gitu kan. Tenah naon gitu. Tapi keserian anu pentingnya menimbulkan apa? Kesenangan dalam keluarga, itu ada kebahagiaan. Yang menyebutkan itu cenah jang pang benerkeun rak itu tuh geus nyengsol atuh isuk dewe ngono kitu kan. Teu bisa kitu. Bereskeun mah giru gitu kan. Mun dipaku-paku giru, dibengket-bengket giru. Minimalnya apa? Dia itu hanya kadang-kadang menguji. Ya, Allah menguji kita dengan kondisi orang tua itu, ingin orang tua melihat respon kita saja. Tengah penting kadang-kadang. Terus. Hanya mendengar respon aja. Gis beres respon nanti dimanfaatkan ya. Nah, betul-betul diuji. Ya. Haula wala quwata illa billah. Dan itu bukan perkara enteng, berat itu. Ya. Oleh karena itu ketika mendapati siapa, dengan kondisi kita hari ini mendapati para salafus soleh, sesuatu kadang-kadang tak asup akal bagaimana mereka berbakti kepada orang tua. Tak asup. Antum bisa kabayang tuh, bisa mendekap makanan sampai nunggu bangun. Orang mapan geus mau dahar rek ini ka imah gitu kan. Ini orang geus sare dihudangkeun heula man. Nah, kaum salaf mah teu wani ngahudangkeun. Bisa tunggu kajian teh supaya dicarakan. Rek inung rek naon rek pemajikan korek dengek cicing we tungguan geus beres lilir aya dibejakan. Ieu susuna pilih bade dileueut. Gitu. Geus diminum kadang-kadang kolot tengah direutnya. Ai maneh pamajikan geus beres can. Can ka dieu heula ka mak.
Namanya balik nangis gitu karena ini balik. Nah, orang bisa gitu. Teka bayang kondisi ini. Bahkan kadang-kadang orang rek meuli hayam geprek oke pilih. Jang si mamah malah ieu make ieuna keun jang pamajikan dadana gitu kan. Itu kan kali murah. Ya kan? Justru apa yang lebih diprioritaskan adalah orang tua kita kalau kita mau berbagi. Seperti apalagi orang tuanya ketika butuh. Orang tua ketika butuh bukan tidak mau diberi, ketika datang kita kemudian dia punya kemampuan, orang tua selalu mengatakan tong uruskeun mak, tong uruskeun apa, geus urus pamajikan anak pamajikan. Itu orang tua. Itu tandanya berarti apa? Kita harus paham bahwa pada masa itu kita harus tunggu saat orang tua itu sangat butuh kepada kita, jangan sampai kita lewatkan. Mereka sekarang mau ditakdirkannya ini seperti tip apa prinsip orang Tionghoa anu kadang-kadang leungit di orang gitu ya. Itu sebenarnya kaum muslimin boga prinsip. Orang-orang Tionghoa itu mereka punya prinsip bahwa mereka tidak boleh lebih miskin daripada anaknya. Ya. Jadi tipe orang tua Tionghoa itu mengatakan bahwa dirinya harus lebih kaya dari anaknya. Jadi tidak pernah dia menumpang hidup dengan anaknya. Itu tipe mereka. Nah, kaum muslimin, orang tua kaum muslimin tiba lagi memang kitu. Teu pernah. Bahkan lamun katempo teh, nu katempo teh hayang anakna we nu senang. Gitu. Tiba heula. Itu banyak kaum muslimin. Tapi ada kadang-kadang sebagian orang tua ya, terkhusus di negeri ini, banyak kadang-kadang yang menyandarkan hidupnya kepada anaknya. Jung sing beunghar, sing naon, kalau mana geus beunghar mantep terus capek gitu kan. Memang itu haknya. Memang itu hak orang tua. Tapi ketika orang tua mampu, mereka kadang-kadang tidak butuh kepada kita. Yang mereka butuhkan urang nongol kata bunga gitu. Maka berkaitan dengan orang tua, jangan ceritakan kepada orang tua hal-hal yang sedih gitu kan. Nah jangan umpamanya boga lancuk, bawa mobil, adik mau iya orang ngeletrek we, tapi pas datang ke imah bunga gitu. Gitu. Aduh mak, abdi teh ditagih hutang geus riweuh. Mal sare ta indung mah. Mal sare. Jadi hati-hati wala taqulu wala tanharu wa qul lahum qawlan karima. Jangan baik. Bungahkeun. Pokona mah doakeun lah lamun abi sukses mah gampang lah gitu. Kitu we. Eta teh mun orang tua mendengar kalimat itu, dia tahu anaknya sedang susah. Tapi ditutup-tutupi. Nah, disebutkan kalau memang lah kalau lamun sukses kurang kali kan. Orang tua paham, udah kurang ieu naon? Keripuh. Mata kadoakeun, minta didoakan gitu. Gitu. Seperti itu orang tua ya. Maka disebutkan apa, kadang-kadang orang melaknat orang tuanya begitu langsung, orang tua itu balik dan susah. Ya kita kembali kalau yang kedua, melaknat kedua orang tua itu yang disebutkan dalam hadis ini tidak langsung tapi bentuknya efek dari perbuatan kita, indikasi dari perbuatan kita itu timbul kepada orang tua kita. Ini. Jadi jangan sekali-kali ya. Ini biasanya di kalangan anak remaja terjadi seperti ini. Qala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, marfu'an min akbaril kabair, di antara dosa paling besar, ayyal'ana ar-rajul walidayhi. Rasul mengatakan demikian. Seseorang melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, kaifa yal'anu rajul walidayhi? Nah, para sahabat kan heran. Jadi orang yang fitrahnya berada dalam agama yang mulia, yang terfokus, masa iya sih bisa orang tuanya diungkapkan laknat oleh anaknya? Bagaimana bisa wahai Rasulullah begitu? Kemudian Rasulullah SAW menceritakan, jadi ada yang laknat itu langsung dia sengaja mengucapkan keburukan kepada orang tuanya, dan ini para sahabat pun tidak terbayangkan, gitu kan? Hatta orang kafir pun
kadang-kadang tersinggung ketika apa orang tuanya direndahkan. Orang kafir kadang-kadang, ya. Orang kafir umpamanya disebutkan ibunya gimana gitu kan. Mereka bisa marah, bahkan mereka menutup mata untuk menghancurkan tanpa peduli dengan nyawanya. Maka para sahabat pun bingung, kok ada gitu kan. Anak melanat kedua orang tuanya. Apa kata Rasulullah SAW? Ini maksudnya dari sisi efeknya yang dia perbuat. Yasubbu aba rajulin fayasubbu abah, wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Riwayat Bukhari Muslim. Jadi dia mencaci bapak temannya, atau dia mengolok-olok bapak temannya, ya, atau ibunya, ibu temannya, maka orang itu mencaci bapaknya, temannya ini mencaci ibunya. Jadi ibu yang mengatakan. Jadi kalau mamanya orang mengatakan, wah dasar bapakmu begini, nanti dia jawab, apalagi bapakmu, kan gitu kan. Berarti sama dengan apa? Dia mencaci bapaknya sendiri. Seperti itu. Nah, seperti itu. Kadang-kadang dipanggil nama bapaknya, bukan nama orang. Weh, cina gitu kan. Saya itu manggil gitu kan. Sudin siap, gitu kan. Lu dipanggil bapaknya gitu kan. Itu sama dengan dia berarti memanggil dengan nama bapaknya sendiri. Gitu. Iya kan? Nah, kan teka rasanya dosa gede itu nya. Dianggap dosa biasa, dianggap biasa we. Ya. Terus si Uhe cenah kadil cenah. Padahal ngaranna mah lain Uhe gitu dengan bapana Suhendar gitu dipanggil Uhe. Allahu Akbar. Mengaran bapak dipanggil. Seperti itu. Pasti dia panggil Uha cenah gitu kan. Itu dipanggil Uhe, dipanggil Uha. Ternyata bapak nu ieu mah Suhadma ngaranna teh. Dipanggil Uha. Allahu Akbar, ya. Gitu. Nah, ini terjadi. Seolah-olah dia apa? Melaknat ibunya sendiri atau bapaknya sendiri. Karena mencaci, ya. Dan seterusnya. Demikian juga mengucapkan hal-hal buruk kepada bapak kemudian membalas. Nah, ini. Jadi yang sifatnya hal seperti ini di sini pelajaran penting bahwa ya di antaranya adalah kita baca di sini di bawah nih. Waqad istab'ada as-sa'il ayyal'ana ar-rajul walidayhi li'anna at-taba' al-mustaqim ya'ba dhalika fabayyana fil jawab annahu wa illam yata'ata as-sabbu bi nafsihi fil aghlab al-akthar lakin qad yaqa'u minhu at-tasabbub fihi wa huwa mimma yumkinu wuqu'uhu katsiran. Jadi seorang yang bertanya di sini, qila ya Rasulullah kaifa yal'anu rajul walid. Ini istab'ad. Ngerasa mustahil gitu, ngerasa asa jauh gitu nya. Jelema jika kitu ka kolotna gitu kan. Tapi Rasulullah SAW mengungkapkan hal ini berarti apa? Dari tabiat yang buruk bisa terjadi dan mungkin terjadi atau banyak terjadi. Kita katakan sebelumnya, ketika Rasul mengungkapkan sesuatu itu tidak mungkin tidak ada pelakunya. Ya. Yang memang kalau zaman sekarang tidak terlihat, itu mesti nampak pernah terjadi atau akan terjadi. Gitu. Jadi setiap hadis Nabi itu mesti ada pelakunya. Ya. Semua pelaku aktivitas dosa besar, dosa kecil, kebaikan, orang soleh dan seterusnya. Kalau hadis menghabarkan ada yang seperti itu, mesti ada pelakunya. Ya. Itu disebutnya mesti ada pelaku. Jadi kalau disebutkan la tatabi'anna sanana man kana qablakum, ya, hatta law annahum dakhalul juhra dabbi la taba'tum. Andai mereka masuk ke lubang dob, mereka akan mengikuti. Ada berbondong-bondong jelema teh sahese-hese lagi nuturkeun we gitu kan. Padahal secara akal, secara logis, secara kenyataan geus piraku kudu nuturkeun. Enggak nuturkeun. Saking geus teu make pikiran jelema. Pikiran geus teu dipake gitu. Nah, itu kondisinya. Itu satu yang disebutkan. Mesti ada pelakunya. Nabi SAW. Ya. Maka
wa hadzal haditsu aslun fi saddil dzara'i wa yu'khadhu minhu anna man alahu fi'luhu ila al-muharram yahrumu alaihi dzalikal fi'l. Hadis ini menunjukkan pokok dari kita harus menutup celah keburukan. Saddu dzari'ah, seperti itu. Jadi ada hal bagi kita itu secara apa? Secara tekstual, ya, secara lafaznya mungkin biasa saja. Tapi bisa jadi muncul dampak berikutnya. Nabi mengatakan, innal abda la yatakallam bi kalimah la yubali biha yuzilu biha ilanna. Ada seorang hamba berbicara dengan satu kata, dianggap biasa saja, tapi bisa masuk neraka. Nah, contoh seperti kayak gitu kan biasa, Pak. Udah ngobrol yang kalau apa yang baru datang ngobrol juga gitu. Wah, daripada bapak sio juga kieu kan gitu kan ngomong nanti. Sini caci. Dari bapak ente gitu kan. Jeung kondisi disebut kejelekan-kejelekan bapaknya. Nauzubillah min dzalik. Kan di tengah-tengah barudak manuk itu dianggap biasa. Yuzilu biha ilan nar, itu dosa besar. Ya. Allahu akbar. Kalam dianggap biasa tapi dosa. Bahkan ada kalam yang mengantarkan kepada kesyirikan. Naudzubillah. Ya. Ya. Maka wa yukhadhu minhu anna man ala fi'luhu ila muharram. Dan diambil setiap hal yang mengakibatkan masuk terjerumus kepada yang diharamkan, maka wasilah itu adalah haram hukum. Disebut al-wasail laha ahkamul maqasid. Jadi yang disebut dengan wasilah itu hukumnya sama dengan yang dibuat, berperbuat. Kalau ini perhantar kepada yang haram, haram. Seperti itu. Maka di sini tapi harus dalam kondisi apa? Kepastian yakin. Ya, nanti akan disebutkan di sini faidah penting nanti dalam jual beli juga sama. Makanya di sini wa in lam yaqsud ila ma yahrum wal aslu fi hadzal hadis yani wa in lam yaqsud ila ma yahrum, sekalipun dia tidak memaksudkan kepada yang haram tapi berakhir kepada yang haram, tetap hukumnya haram. Ya seperti itu. Nah, ada saya mah tengah maksud kadinya, tapi dampaknya tidaknya tetap gitu, tetap terlarang. Ya, ini wasilah seperti itu. Ya, qulu wal aslu fi hadzal hadis qauluhu ta'ala, dan dalil yang besar dalam hadis ini adalah firman Allah Ta'ala, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan engkau caci orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah. Jadi ada orang kafir menyebutkan, orang kafir mah tebak lagi, disembah lagi kieu. Jadi tidak ada, makanya dalam Islam itu tidak ada mencaci orang-orang yang menyembah berhala, nggak ada, nggak bakalan ada. Ya. Dalam Islam itu hanya menyampaikan tentang pantas dan tidaknya dan kedudukan hukum berhala itu, bukan mencaci orang yang menyembahnya. Seperti itu. Maka di dalam Islam tidak akan ada yang mencaci kuburannya dan tidak akan ada yang mencaci orang yang menyembah kuburnya. Yang ada menjelaskan hukum orang menyembah kubur. Ini paham? Tapi kadang-kadang mereka merasa tercaci, tersinggung karena terlalu jelas hukumnya. Kontra berlawanan. Maka merasa ini nggak ada yang disebut dengan ahlus sunnah. Kalau terjadi ahlus sunnah bertentangan dengan hadis ini, dengan ayat ini. La tasubbul ladzina, jangan kau mencaci orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah. Fayasubbullaha, maka mereka akan mencaci Allah dengan permusuhan tanpa ilmu, tanpa dasar. Nah, larangan mencaci bukan tidak pantas, bukan dari sisi zatnya, karena memang orang yang menyembah berhala berhak untuk dicaci secara nas, secara sharih berhak untuk dicaci, karena Allah mengatakan bahwa Allah menjadikan mereka adalah hina, kan seperti itu. Paham? Orang-orang kafir itu hina dan seterusnya disebutkan.
Tapi itu hanya penjelasan hukum. Tapi memang dengan kondisi itu berarti mereka pantas. Ya. Orang yang menyembah berhala semuanya pantas untuk tapi karena indikasinya mencaci Allah setelah itu. Lihat orang Kristen tiba-tiba mencaci Allah. Tiba-tiba menyebutkan di media, kan sebenarnya seperti itu. Ya. Makanya jangan mencemooh, merendahkan orang-orang yang menyembah Allah. Hatta dalam debat. Fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Wa fihi dalilun ala 'azmi haqqil abawain wa fihi al-'amal bil ghalib li'anna alladhi yasubbu aba rajul yajuzu ay yasubbu al-akhar abahu wa yajuzu ay alla yaf'ala lakin al-ghalib ayujibahu binahwi qawlihi. Dalam dalil ini berarti hak orang tua itu sangat besar, harus dijaga ya. Dan di dalamnya kita beramal sesuatu yang sifatnya aglab, bukan nadir. Jadi yang dilihat adalah sesuatu yang ghalib ya. Kebiasaan yang taumul balwa. Ya seperti itu. Perhatikan di sini, li'annal alladhi yasubbu abar rajul yajuzu ay yasubbu al-akhar abahu wa yajuzu alla yaf'ala dzalik. Karena orang yang mencaci bapak saudaranya ya seolah-olah dia membolehkan mencaci, yaitu bapaknya mencaci orang tuanya. Jadi kalau dia mencaci orang tua orang lain, seolah-olah dia membolehkan orang lain itu mencaci bapaknya sendiri. Nah itu. Ini menjelaskan hak orang tua itu besar. Seperti itu. Ini. Lakin ghalib ayyujibu binahwi qawlihi. Tapi biasanya orang ya saling membantah begitu. Itu ghalibnya. Maka dilaranglah mengatakan seperti itu. Ya dilarang. Ini kondisinya. Kemudian di sini berkaitan dengan jual beli yang tadi saya sebutkan. Wastanbata minhul ulama minhu bai'u thawbil harir mimman yatahaqqaq annahu yalbasuh awil asir awil ainab mimman tahaqqaqa annahu yattakhidhu khamran. Tidak boleh kita menjual baju sutra bagi orang yang jelas-jelas memang dia akan memakainya, seseorang laki-laki. Jadi kain sutra kita jual kepada orang yang memang dia pemakai sutra, pemakai, pengguna, ya seperti itu. Demikian juga bagaimana kalau menjual baju daleman yang suka dia pakai baju daleman di luar. Sebenarnya kan itu baju daleman kan? Terus secara umum dipakai di luar. Dan pembelinya memang pelakunya. Bahkan ketika beli di situ dia pakai itu juga gitu kan. Dari itu wasilah. Nah ini kalau kaidah ini, tapi ini sebagian ulama. Seperti orang ngajual bedog, apal sih itu tukang ngerampok gitu. Gitu. Tapi kita berkaitannya apa? Tahakkuknya, bukan larangan jual belinya kepada individu orang yang memang dipastikan memang gitu pegawaianana, ahlina gitu kan, pelakunya. Demikian juga ngejual apa? Anggur, ngejual peyem, tukang mabok gitu kan. Geus apa sih eta mah tukang meresan peyem terus dipermentasi dililakeun, diasupan obat tertentu ditungguan 2 minggu, dia eut gitu kan. Saya tukang kitu, taulah jual peyem ka dinya mah. Pak abi pesen 2 kintal kayak sileksa. Atau anggur sama. Nah, fermentasi anggur ada pembolehannya katanya. Seperti itu. Gitu. Ini diantaranya. Kalau fermentasinya sampai minuman. Nah, kalau dia memang tahakkuk pelaku atau pemakai,
Di sini para ulama mengatakan nggak boleh. Walaupun sebahagian ya menyebutkan bahwa ya tergantung apa ini, tidak perlu bertanya, kita menjual barang apabila apabila berserikat antara manfaat dan madarat, hukum asalnya kembali kepada mubah. Contoh jual HP. Tapi kalau HP-nya memang murni itu untuk gaming, nah itu pertanyaan. Ya kan? Sabab eta jelema meuli HP eta teh pasti jang. Nah itu harus diperhatikan. Apa yang tante? Ya kan? Seperti itu. Beli laptop gaming, bisa game online kan, dan seterusnya. Oh, dia kuat ininya dan seterusnya. Memang speknya kuat-kuat, memang dicetak untuk seperti itu. Nah, menjualnya gimana? Nah, ini khawatir masuk ya di situ ya. Tapi kita tidak berfatwa, karena di sini disebutkan oleh beliau itu adalah mimman yatahaqqaqu, anu geus dipastikan si eta teh laku gitu, nu ngalakukeun. Nah, seperti itu. Ngejual autan, ngejual iPhone, ya seperti itu. Ayeuna mah kan di Indonesia kan aneh, ngejual autan, ngejual komik, jadi khawatir orang. Tuh, sana besar komik, oh ibu-ibu kan gitu kan, bikin terus komik, Pak Budak beli komik coba, tuh 2 box deh, bingung kan orang teh, hari teh dijual dah teh komik kayak ai pas ya dibayangkan di sisi ada tukang jualan komik gitu kan, tapi geus apal itu tukang nongeng di juru iya, tong beli ka saya komikna ka ditu lah, kakaknya teh dijual kadinya, ya. Itu bagiannya. Tapi lamun ada orang tiba-tiba mau sekian pak bari jeung urang teu apal, hukum asalnya tidak perlu tanya. Tapi di sini kalimatnya mimman yatahaqqaq, nu dipastikan. Saddu dzari'ah, menutup ini celah keburukan. Soalnya bisa jadi ternyata sakota teh nu buka teh urang wungkul nu jualan komik teh kabeneran meulina ka dinya ka urang wungkul gitu kan. Nggak saya tutup jadi manehna pre teu mabok gitu ya. Karena jangan orang teu boga duit ge urang geus nutupan peuting eta aman. Ai peuting isukna deui mah teuing gitu. Ngan minimalna benernya urang mencegah. Sampai si eta teh moal meuli deui, moal meuli komik ka si eta. Bahkan bala-bala ge moal meuli sabet cuma merek komik pan gitu. Itu diantaranya wallahu taala. Nah jual autan kira ada hari Bang Pan. Nah gitu kan. Seperti itu. Eta budak hari meuli autan gitu kan. Nah itu kayak nu maot. Aduh aing bahaya kan seperti itu. Yang itu. Wallahu a'lam. Cukup ya. Saja sallallahu alaihi. Jadi ini dosa besar dalam lisan seperti itu. Ada pertanyaan?